Coba Anda bayangkan sebentar. Anda lagi jalan, menembus lebatnya hutan tropis di Tanah Jawa. Udaranya terasa lembab banget, terus suara serangga berdengung di telinga Anda. Khas hutan tropis ya? Benar. Lalu, di tengah pepohonan raksasa itu, Anda tiba-tiba menemukan sebuah buku teks biologi yang ukurannya, wah, nggak masuk akal besarnya. Dan usianya itu 1.200 tahun. Wow. Halaman-halamannya ini bukan terbuat dari kertas lontar yang gampang hancur ya, tapi dipahat secara permanen di atas lebih dari 2 juta balok batu vulkanik andesit. Batu yang sama persis yang dimuntahkan oleh gunung-gunung berapi di sekitarnya kan? Persis. Nah, ini tuh bukan sekedar metafora puitis. Ini adalah realitas fisik dari Candi Borobudur yang bakal kita bedah tuntas di penelusuran mendalam kita kali ini. Dan yang bikin saya takjub, batu vulkanik yang keras dan terkesan mati itu justru merekam detail kehidupan yang sangat intim dari abad ke-9. Setuju banget. Selama ini kan mata kita terlalu sering disilaukan sama narasi besar ya. Ya. Kita cuma melihat Borobudur sebagai, oh ini keajaiban arsitektur dunia, atau ini sekedar titik pusat spiritualitas Buddha. Cuma dilihat gambaran besarnya aja. Betul. Tapi tumpukan materi riset yang kita pelajari hari ini menuntut kita untuk melihat dari jarak beberapa sentimeter aja dari permukaan batu itu. Nah, itu yang bikin saya nggak sabar buat mulai. Kita punya beberapa referensi yang luar biasa banget hari ini. Ada proceeding seminar internasional tentang warisan Nusantara tahun 2017, terus ada penelitian arkeologis yang super detil soal klasifikasi tanaman di Borobudur, dan sebuah naskah dokumenter sains botani. Riset arkeologinya itu benar-benar memetakan setiap daun dan ranting loh. Iya, gila banget detailnya. Jadi, misi kita hari ini jelas ya. Kita akan menyingkirkan sejenak kacamata yang melihat Borobudur cuma sebagai monumen spiritual, dan kita akan melihatnya sebagai sebuah herbarium batu. tepat. Sebuah herbarium batu raksasa, cetak biru ekologi Jawa kuno yang sengaja dikunci dalam kapsul waktu. Tapi begini, sebelum kita pasang mikroskop dan meneliti urat-urat daun di batu candi itu, kita butuh pijakan konteks dulu. Oke, konteks historisnya ya. Iya, kalau kita membaca catatan sejarah dari materi warisan Nusantara tadi, ada satu benang merah yang sangat kuat. Masyarakat Jawa kuno pada masa dinasti Shailendra itu hidup dalam keragaman yang ekstrim. Keragaman etnis dan agama maksudnya. Betul. Membangun struktur semasif Borobudur itu butuh mobilisasi sumber daya manusia yang luar biasa besar. Dan itu lintas keyakinan, lintas strata sosial. Bentar, berarti ini bukan candi yang dibangun oleh budak-budak di bawah cambukan raja yang kejam gitu? Sama sekali bukan. Narasi historisnya justru menunjukkan bahwa proyek sebesar ini cuma bisa terwujud dalam masyarakat yang punya tingkat toleransi tinggi. Oh, menarik. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, nilai-nilai toleransi inilah yang terbukti mampu mengikat berbagai pulau, etnis, dan agama di Nusantara pada saat itu tanpa kekerasan. Borobudur ini sebenarnya monumen rekonsiliasi. Sebuah pembuktian harmoni ya. Kalau dipikir-pikir, harmoni antar manusia ini sebenarnya cuma cerminan dari harmoni mereka dengan alam sekitarnya. Betul sekali. Maksud saya Borobudur itu tuh kayak sebuah flash disk raksasa atau kapsul waktu budaya buat kita. Tapi yang nggak banyak disadari orang, di dalam folder spiritualitas itu, ternyata ada subfolder biologi yang ukurannya masif banget. Analogi yang pas banget, subfolder biologi yang merekam alam sekitarnya dengan tingkat presisi yang saintifik. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik buat saya. Waktu saya baca naskah dokumenter botani itu, saya bener-bener kaget ngelihat tingkat akurasi taksonominya. Bikin merinding kan? Bikin merinding beneran. Ada lebih dari 40 spesies tanaman yang bisa dikenali secara pasti oleh ahli biologi modern hari ini. Cuma dari ngelihat pahatan batu berumur ribuan tahun. Ini yang membedakan Borobudur dari monumen kuno lainnya. Biasanya kan seniman zaman dulu kalau mahat pohon ya cuma sekedar simbol geometris saja. Kayak gambar anak SD gitu ya, batang terus atasnya bulat keriting. Haha, iya cuma buat ngasih tahu penonton kalau oh ini tuh pohon. Tapi para silpin, sebutan untuk seniman pahat kuno kita, mereka itu bertindak layaknya ilustrator botani. Iya. Contoh yang bikin saya sampai melongo, itu pahatan pohon bodi atau Ficus religiosa. Di batu itu, ujung daunnya dipahat memanjang dan melengkung ke bawah. Drip tips. Nah, itu dia. Dalam botani disebut drip tips. Tapi pertanyaannya, kenapa pohon itu butuh ujung daun yang kayak gitu? Karena pohon bodi ini hidup di iklim tropis yang curah hujannya luar biasa lebat.
Oke. Kalau air hujan sampai menggenang di atas permukaan daun yang lebar, daun itu bakal jadi sarang jamur, lumut, atau parasit. Yang akhirnya nutupin sinar matahari ya. Betul, menghalangi fotosintesis dan daunnya membusuk. Jadi, ujung drip tips itu berfungsi kayak corong talang air. Dia menumpahkan air hujan secepat mungkin dari permukaan daun. Ya ampun, adaptasi sekecil itu, yang mungkin di dunia nyata ukurannya cuma beberapa milimeter, itu direplikasi secara akurat di atas andesit yang keras. Sangat presisi. Belum lagi bunga teratai atau Nelumbu nucifera, daunnya dipahat melingkar sempurna dengan tangkai tepat di tengah. Peltate ya istilahnya. Jauh sebelum ilmuwan Eropa bikin sistem taksonomi modern, leluhur kita udah bikin ensiklopedia visualnya duluan. Yang menakjubkan di sini adalah batuan candi itu pada akhirnya berfungsi sebagai ecological baseline. Garis dasar ekologi? Iya, semacam titik awal referensi. Relief ini merekam keanekaragaman hayati asli Jawa jauh sebelum adanya taksonomi modern, sebelum deforestasi, bahkan sebelum ada kamera. Tunggu dulu. Saya mau sedikit menguji argumen ini. Boleh, silakan. Cerita-cerita di relief candi ini kan bukan dari Jawa. Ada Sutra Lalita Vistara tentang Sang Buddha, terus ada Fabel Jataka. Itu semua teks keagamaan yang diimpor dari India kan? Memang betul, teks dan panduannya dari India. Nah, kalau gitu, apa nggak mungkin para pemahat abad ke-9 ini sebenarnya cuma menyalin deskripsi visual dari India secara buta? Gimana kita yakin ini murni observasi biologi alam Jawa? Pertanyaan kritis yang bagus. Memang teksnya dari India, tapi para ahli menemukan bahwa para silpin ini memvisualisasikan adegan tersebut pakai situasi lingkungan nyata di Jawa pada masa itu. Jadi mereka nggak mencontek visual India? Enggak. Waktu sutranya mendeskripsikan adegan di hutan, para pemahat ini kan nggak tahu hutan India kayak apa. Jadi mereka keluar, ngelihat ke sekeliling hutan tropis di Jawa, dan menggunakan pohon-pohon di sekitar mereka sebagai modelnya. Oh wow, sutranya impor tapi panggung dan propertinya 100% lokal. Persis. Karena itulah peneliti bisa mengidentifikasi floranya secara spesifik. Kalau mereka cuma nyalin dari India, jenis tanaman yang muncul pasti tanaman iklim dataran kering Asia Selatan. Masuk akal banget. Mari kita urai ini lebih dalam lagi, terutama soal elemen lanskap. Dari jurnal penelitian arkeologi yang kita bahas, mereka memperbesar atau ngezoom ke satu area spesifik di dinding utama lorong pertama. Area halaman bangunan sucinya ya? Betul. Dari 400-an panel yang dianalisis, mereka menemukan 48 unit bangunan suci kecil di dalam relief itu. Bangunan di dalam bangunan? Ya, dan dari 48 itu, 24 diantaranya punya latar belakang lanskap tanaman dengan total 47 tanaman yang dipahat. Dan sebagian besar berhasil diidentifikasikan? Benar, 33 tanaman berhasil dikenali menjadi 20 jenis spesies yang berbeda. Tanaman-tanaman ini fungsinya sebagai elemen lanskap pembentuk ruang dan pembatas adegan. Ini arsitektur lanskap kuno. Sebanyak 11 jenis itu difungsikan murni sebagai tanaman peneduh ya? Iya, tanaman peneduh itu cirinya punya tajuk yang melebar, kayak payung. Contohnya pohon mangga, pohon keben, atau ketapang. Buat tempat berteduh orang-orang di relief itu. Tepat. Sementara 8 jenis lainnya difungsikan sebagai tanaman penghias. Estetikanya ada di bentuk daun atau bunganya yang mencolok, seperti pohon asoka, kelapa, dan lontar. Nah, ngomongin soal pohon, ini memunculkan satu hal yang bikin saya mikir keras. Pohon dadap atau Erythrina variegata itu kan dipahat sangat realistis. Tajuk rindang dan bunganya terlihat jelas. Tapi di relief itu, pohon ini dilengkapi sama elemen yang nggak wajar. Ada payung kebesaran nyangkut di dahannya, terus ada wadah-wadah persembahan di bawahnya. Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Bagaimana jika batas antara sains biologi dan mitologi itu melebur? Melebur gimana maksudnya? Anda sedang melihat konsep Kalpataru, atau wishing tree, pohon pengabul harapan. Pohon ajaib dong berarti. Dalam mitologi iya, Kalpataru itu lambang kemakmuran dan harapan. Tapi alih-alih mengarang bentuk pohon fiktif yang aneh, para pemahat ini memilih memahat pohon asli dari alam sekitar mereka, lalu menambahkan ornamen mitologis. Oh, saya paham. Jadi sains botani dan doa itu bersatu di atas batu. Betul, mereka mengambil pohon asli seperti dadap, yang secara nyata memang memberi naungan, lalu mengangkat statusnya menjadi pohon suci pengabul harapan. Gila, filosofinya dalam banget ya. Tanaman-tanaman di halaman candi ini ngebuktiin keahlian landscape estetis mereka. Tapi gimana dengan masyarakat di luar tembok candi? Kita bicara soal ekosistem yang lebih luas sekarang. Iya, kan dari dokumenter sama jurnal itu, relief ini juga merekam potret pedesaan.
Dan ini mengungkap rahasia ketahanan pangan mereka abad ke-9. Tentu saja, proyek sebesar ini nggak mungkin jalan kalau masyarakatnya kelaparan. Betul banget. Di sekitar rumah-rumah penduduk dalam relief itu, ternyata yang mendominasi kanopi pepohonannya itu bukan kayu hutan biasa. Tapi pohon buah kan? Yap, ada pohon nangka atau Artocarpus heterophyllus, ada pisang, dan ada mangga. Ini kan tanaman konsumsi semua. Keberadaan spesies ini bukan kebetulan loh. Ini adalah bukti nyata dari sistem agroforestry atau wanatani kuno yang sangat maju. Wanatani itu semacam kebun campur di pekarangan ya? Betul, masyarakat abad ke-9 itu sudah sangat ahli merekayasa pekarangan mereka untuk membudidayakan karbohidrat kompleks dan vitamin. Mereka nggak cuma bergantung pada padi. Wow, luar biasa. Dan ada satu detail botani yang dipahat sama Silpin ini yang bikin saya tercengang lagi. Waktu mereka memahat pohon nangka, mereka menggambarkan fenomena cauliflori dengan sempurna. Cauliflori, di mana buahnya nempel langsung pada batang utama pohon? Bener. Gak kayak mangga atau apel yang menjuntai di ujung dahan kecil, nangka ini buahnya raksasa. Kalau tumbuh di ujung dahan, ya pasti patah rantingnya. Pemahatnya paham betul mekanika anatomi tanaman yang menghidupi mereka ini. Jadi masyarakat punya suplai makanan sepanjang musim dari pohon-pohon ini, yang pada akhirnya memberikan stabilitas pangan bagi kerajaan. Jadi, apa arti dari semua ini bagi Anda? Buat Anda yang mungkin siang ini baru aja makan buah mangga, atau lihat pohon pisang di halaman belakang rumah. Bahwa pohon-pohon itu bukanlah hal yang acak. Persis. Itu adalah bagian dari garis keturunan biologis yang tak terputus dari sistem pangan 1200 tahun yang lalu. Dan itu semua direkam dengan sangat sempurna di atas batu vulkanik oleh leluhur kita. Borobudur itu benar-benar lebih dari sekedar buku panduan spiritual atau sekedar simbol toleransi. Setuju. Para leluhur kita, entah sengaja atau tidak, telah memetakan jaring kehidupan yang menopang peradaban mereka. Mereka mewariskan basis data keanekaragaman hayati abadi buat kita hari ini. Mereka sangat menghargai alam, karena alam adalah sumber kehidupan mereka. Betul sekali. Dan itu menyisakan satu pemikiran provokatif yang terus mengiang di kepala saya. Jika manusia 1200 tahun yang lalu bisa meninggalkan warisan ekologi yang begitu intim, begitu detail, dan sangat menghargai alam di atas batu vulkanik yang keras. Rekam jejak seperti apa yang kita tinggalkan sekarang? Yaitu pertanyaannya, rekam jejak ekologi macam apa yang sedang kita tinggalkan untuk peradaban manusia 1200 tahun di masa depan? Apakah lanskap beton raksasa yang kita bangun hari ini akan menceritakan kisah yang sama indahnya tentang hubungan kita dengan bumi? Atau justru sebaliknya? Sesuatu yang layak buat direnungkan oleh kita semua. Sangat layak. Terima kasih banyak buat Anda yang sudah bergabung mendengarkan penelusuran mendalam kita kali ini. Mari kita terus jaga warisan ini dan sampai jumpa di diskusi kita selanjutnya.